sahabat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar lagi. Nah, sekarang kita belajar tentang pertidaksamaan kuadrat. Nah, untuk pertidaksamaan kuadrat, ini rumus-rumus seperti ini ya. Jadi kalau pertidaksamaan itu ada lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan. Nah, karena dia Oke, sekuadrat, maka di sini ada pangkat 2 yang paling besar, gitu ya. Nah, pertidaksamaan kuadrat ini kita akan belajar tentang pertidaksamaan kuadrat satu variabel dan pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Nah, untuk hari uh-oh. ini kita akan belajar satu variabel dulu. Lanjut. Nah, pertidaksamaan kuadrat satu variabel, misalkan seperti apa? Kita kasih contoh. Nah, ini satu variabel karena ada variabel hanya x saja. Kenapa disebut dengan kuadrat? Karena dia berpangkat 2. Nah, kenapa disebut pertidaksamaan? Karena menggunakan tanda pertidaksamaan, yaitu adalah lebih dari sama dengan. Oke, untuk mencari Oke, soal seperti ini, himpunan penyelesaiannya, kalau mencari pertidaksamaan, kita mencari daerah. Nah, kalau ingin mencari daerah, kita lebih baik mencari batasnya dulu. Nah, untuk mencari batasnya dulu, kita buat soalnya menjadi pembuat nol. Nah, berarti yang lebih dari sama dengannya kita rubah menjadi sama dengan nol. Nah, kenapa berbeda? Karena kalau ini mencari daerah, ini nyari batasnya dulu. Nah, kalau kita nyari daerah, kan kita nggak bakal bisa kalau belum dapat batasnya, gitu kan? oke, Oke, sekarang di sini kita mencari pembuat nol, batasnya dulu. Di sini x kuadrat min 2x min 3 sama dengan nol. Nah, untuk persamaan kuadrat, kita bisa menyelesaikan dengan cara pemfaktoran. Pemfaktoran x kuadrat itu kan berarti x dikali x gitu ya. Nah, kalau di sini b-nya min 2, di sini c-nya min 3. Berarti kalau kalian pernah belajar dulu atau SMP, cara cepatnya ketika dijumlahkan hasilnya b, ya kan, min 2, ketika dikalikan hasilnya min 3. Oke, cari aja perkalian 3 berapa saja. Satu dengan 3 kan? Nah, ketika satu dengan 3, ketika dijumlahkan min 2, ketika dikalikan min 3, berarti angkanya adalah plus satu dan min 3. Kenapa? oke, Karena satu dengan min 3 ketika dijumlahkan hasilnya min 2, ketika dikalikan hasilnya min 3, gitu kan? Nah, ini adalah pemfaktoran dari x kuadrat min 2x min 3. Nah, sekarang kita pisahkan x tambah satu sama dengan nol atau x min 3-nya sama dengan nol. Nah, sekarang kita nih x plus satu sama dengan nol, berarti kan kita pindahkan ke ruas kanan, satunya menjadi min satu, maka di sini adalah x sama dengan min satu, atau x min 3 sama dengan nol, kita pindah ke ruas kanan, maka x sama dengan 3. Nah, inilah batasnya untuk himpunan penyelesaian ini. Oke, kita buat dulu batasnya ya. Nah, di sini min satu yang paling kecil, ini 3. Kenapa ini bulutnya penuh bukan kosong? Karena dia menggunakan sama dengan, gitu kan? Nah, sekarang untuk mencari daerahnya, kita sudah dapat batasnya. Berarti di sini ada berapa daerah? Satu, daerah 2, daerah 3, gitu kan? Yang daerah yang kurang dari min satu, daerah antara min satu dan 3, sama daerah yang lebih dari 3. Nah, sekarang kita buktikan per daerah ini. Misalkan daerah yang kiri dulu, yang kiri kita menggunakan kurang dari min satu, misalkan berapa? Min 2 boleh, min 3 boleh, min sejuta boleh gitu kan ya. Atau kejauhan kalau min sejuta, jadi min 2 saja. Maka lol. kita pembuktian tandanya misalkan kita nilai kirinya kita gunakan negatif 2. Kan negatif 2 mewakili daerah sini ya. Maka negatif 2 kita masukkan ke dalam soal ini. Maka x kuadrat min 2x min 3. Nah, setiap x di sini kita gantikan dengan negatif 2. Maka x kuadrat menjadi negatif 2 kuadrat. Min 2x jadi min 2 dikali negatif 2 gitu kan. Oke, kita masukkan sini. Min 2 kuadrat. Ini x diganti min 2. 2 dikali x. 2 dikali negatif 2 diambil 3. Min 2 kuadrat kan 4. Min 2 dikali min 2 kan plus 4. Diambil 3. Maka 4 ditambah 4 diambil 3. 4 tambah 4 berapa? 8. 8 diambil 3 jawabannya 5. Nah, yang kita cari adalah 5 ini bernilai apa? Positif atau negatif? Nah, betul. Maka dia bernilai positif. Berarti wilayah yang kurang dari min satu yang kita buktikan dari negatif 2, maka ini bernilai positif. Gitu. Paham ya? Nah, sekarang kita cari daerah tengahnya. Misalkan, tengahnya boleh kalian antara ini, min satu dengan 3. Boleh 2, boleh satu, boleh 0 gitu kan. Yang gampang 0 aja ya. Maka kita pembuktian Oke, tanda untuk tengah, kita menggunakan 0. Pak, saya mah pengen menggunakan 2, boleh nggak? Boleh. Bebas, hasilnya akan sama kok. Nah, maka menggunakan 0, maka kita coba masukkan lagi soalnya x kuadrat min 2x min 3. Nah, x ini kita ganti dengan 0. Maka jadinya 0 kuadrat min 2 dikali 0 diambil 3. Nah, kalau 0 kan gampang ya, 0 kuadrat 0. Min 2 kali 0, 0. 0 diambil min 3, berarti negatif 3. Nah, negatif 3 bernilai apa? Betul, bernilai negatif. Maka di sini tengah uh-oh. bernilai negatif.
Kenapa ini tengah bernilai negatif? Karena kita sudah ngambil daerah wilayahnya 0. Pas saya pengen ngambil 2 boleh nggak? Boleh, kerjakan saja. Pasti nanti juga hasilnya bernilai negatif. Gitu ya. Oke, yang terakhir kita menggunakan daerah yang lebih dari 3. Oke, berarti pembuktian tandanya lebih dari 3 boleh sejuta, boleh 5 ya, boleh 4, yang dekat aja 4 ya. Maka kita nilai kanannya menggunakan 4. Maka soalnya kita buat x kuadrat min 2x min 3, ini berarti 4 kuadrat, diambil 2 dikali 4, diambil 3. 4 kuadrat berapa? 16. Diambil 2 kali 4, 8. 16 diambil 8, 8, 8 diambil 3, 5. Nah, 5 bernilai apa? Bernilai positif. Maka di ini daerah positif, gitu ya. Oke, sekarang ini fungsinya untuk apa? Nilai dari positif, negatif, positif. Nah, ini adalah untuk mencari daerahnya. Daerahnya seperti apa? Lihat soal. Soalnya adalah lebih besar sama dengan 0. Berarti kalau lebih besar sama dengan 0, dia itu bernilai positif atau negatif? Soal ini. Soal ini lebih besar sama dengan 0, berarti bernilai positif. Maka kalau lebih besar sama dengan 0 kan benar positif ya, maka daerahnya yang di positif. Nah, positif itu ada di mana? Ada kurang dari min 1 sama lebih dari 3 kan? Maka yang positif itu yang kurang dari min 1 atau, karena ada 2 pakai atau ya, lebih dari 3. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah nilai X-nya kurang dari negatif 1 atau nilai X-nya lebih dari sama dengan 3. Kenapa ini pakai sama dengan? Karena soalnya juga menggunakan sama dengan. Oke, mudah-mudahan paham ya.